puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum fa'alafa baina qulubikum di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Ibu Liza mengenai guru penggerak budaya positif. Dan juga tidak lupa salawat dan salam kita aturkan, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang pada saat ini telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman kepada kita sampai akhir hayat kita nanti. Baik Ibu Bapak, terima kasih semuanya. Yang kami hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP. Rasulullah ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunina biha min jami'il ahwali wal afat wa tawqilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sulhati min jami'il khairati fil hayati wa wal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqudul hajat ya mujibas su'ilin ya rabbal alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma. Budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan positif yang ada sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya apa yang dianggap positif oleh semua orang. Karena kita yang budaya positif itu tidak hanya satu agama, satu ras, tapi semuanya mengakui bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Di mana nilai-nilai positif itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa kita terapkan di sekolah. Budaya positif ini muncul diawali dengan adanya paradigma teori kontrol yang muncul dari filosofi Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Bagaimana guru itu disebut sebagai bisa mengontrol murid agar mereka disiplin. Apakah itu benar atau tidak? Bisa dilihat nanti. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal yang kita akui sebagai nilai budaya positif tersebut adalah nilai-nilai yang kita anggap baik menurut agama, kepercayaan semua orang. Tapi sebagai negara yang sudah mematapkan tujuannya dalam tujuan pendidikan kita yaitu belajar sepanjang hayat dan juga bagaimana menciptakan pemuda atau pelajar yang mempunyai profil Pancasila. Jadi nilai-nilai yang ada dalam dimensi profil pelajar Pancasila itulah yang akan kita tanamkan kepada siswa kita di sekolah. Yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berbineka, berkilauan global, bergotong royong dan kreatif. Dari nilai-nilai tersebutlah yang akan kita tanamkan kepada murid-murid kita yang ada di sekolah. Sebelum kita menerapkannya kepada murid-murid, tentu kita semuanya mulai dari diri kita. Seperti dalam alur pendidikan guru penggerak, semuanya memakai alur merdeka. Mulai dari diri sendiri. Jadi harus kita sendiri yang merubah diri kita dulu, baru kita bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian ada eksplorasi, kita eksplor, kita gali apa yang sudah kita miliki, apa kekuatan yang kita miliki, apa nilai positif yang ada dari diri kita.
Kemudian ada ruang kolaborasi. Di sana kita berkolaborasi, saling bekerja sama, saling bertukar pikiran bagaimana yang baiknya. Kemudian ada eksplorasi, kita mengali, mencari ilmu, mencari pengetahuan tentang apa itu budaya positif, apa yang harus kita terapkan. Kemudian merdeka. Kemudian ada namanya D. D itu kita mendemonstrasikan apa yang sudah kita peroleh tersebut, apa yang sudah kita ketahui tentang budaya positif tersebut. Baru kita demonstrasikan kepada semua orang yang ada di sekolah kita. Kemudian kita mengkoneksikan apa itu budaya positif dengan nilai-nilai luhur yang sudah kita pelajari. Kemudian A itu adalah aksi nyata. Bagaimana kita mengaktualkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Jadi disitulah munculnya bagaimana budaya positif ini akan kita laksanakan di sekolah, terutama pada diri kita sendiri, dan bagaimana kita bisa mengimbaskannya kepada murid-murid kita di sekolah. Sekarang kita lihat apa itu perubahan paradigma tentang nilai-nilai budaya positif ini. Bisa minta tolong kepada Ibu Susi, bisa ke depan dengan Ibu Rani. Kita praktekkan bagaimana teori kontrol ini dengan budaya positif. Ibu Susi silahkan dicatat apa sesuatu benda atau hal yang bersifat pribadi, silahkan Ibu tulis. Jam tangan. Silakan disimpan, digenggam seperti itu yang telah ditampilkan di depan. Ibu Rani berupaya untuk mencoba sekuat tenaganya meminta Ibu Susi untuk membuka kepalan tangannya, memperlihatkan apa isi dari kepalan tangannya. Apa yang terjadi? Ibu Susi, Ibu Rani berusaha merayu dan memaksa. Tadi sampai tidak menghati ya, tidak sampai ke sana. Jadi, oke, terima kasih. Silakan kembali. Dari paradigma yang dipraktekkan oleh tadi Ibu Susi dan Ibu Rani, tadi kita bisa mengambil apa yang dipegang oleh Ibu Susi tadi. Dia tidak mau membukanya, sudah dibujuk dengan beberapa cara, dengan dirayu oleh Ibu Rani, tapi Ibu Susi tetap tidak mau membukanya. Jadi di sana apa artinya? Siapa yang memegang kontrol atas dirinya? Diri sendiri. Nah, jadi dari prinsip di sana, dari konsep itulah munculnya budaya positif. Jadi budaya positif itu tidak akan muncul kalau kita sendiri yang tidak mengontrol diri kita. Jadi itulah perubahan paradigma yang mengubah pandangan kita. Bahwa selama ini kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol anak kita, bahwa kita bisa mengatur siswa kita. Tidak, ternyata tidak. Ini dia, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap pelaksanaan budaya positif itu sendiri. Kita mencoba, kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda tentang dunia. Kemudian dalam stimulus, perilaku buruk dianggap sebuah kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak kita bertingkah, berpola, dan segala macam itu ada tujuannya. Ada tujuan dari diri mereka. Kemudian orang bisa mengontrol saya.
Tapi dalam konteks kontrol tidak, hanya kita yang bisa mengontrol kita. Jadi dalam stimulus respon itu ada menang kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol kita menang-menang, karena tidak ada yang merasa dirugikan, karena semuanya kita punya pandangan yang sama. Dan dalam menegakkan disiplin kita mengenal ada teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan, kemudian ada restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Anak-anak kita atau kita itu berperilaku tentu memiliki motivasi. Apa yang melatar belakangi kita itu bertindak? Yang pertama, ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman istilahnya. Kemudian yang kedua, karena mereka takut akan dihukum atau tidak nyaman, maka mereka patuh dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan yang sudah kita buat. Kemudian yang kedua, ada yang anak itu kita berbuat ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan atau pujian istilahnya. Dan teori yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Dari ketiga motivasi ini, motivasi pertama dan kedua itu masih bersifat eksternal. Anak-anak itu berubah melakukan kedisiplinan itu karena ada paksaan dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Tapi teori yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Dia berpikir, akan menjadi orang seperti apa saya nanti jika saya melaksanakan apa budaya positif ini. Jadi jika anak berpikir sendiri, timbul motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk berbuat, pastilah budaya positif itu akan menjadi sebuah karakter dalam diri anak itu. Jadi inilah yang akan kita terapkan kepada anak kita, bukan lagi pemaksaan, tetapi muncul dari dalam diri anak itu sendiri untuk berperilaku positif tersebut. Kita sering ini ada tindakan guru, ada konsekuensi, ada hukuman. Kalau hukuman, yang pertama itu hukuman, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman. Karena keterlambatannya itu tidak ada kaitannya dengan mencatat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman namanya. Karena kesalahan anak dengan apa sanksi yang diberikan itu tidak relevan sama sekali. Tetapi menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Jadi anak itu tahu kalau dia mencoret buku temannya pasti dia mengganti. Itu namanya konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena disenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi ada antara relasinya antara kesalahannya dengan sanksi yang diberikan. Tapi kalau hukuman tidak. Nah, itu dia membedakan antara konsekuensi dengan hukuman. Apalagi yang membedakannya? Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan bagi anak, Bapak Ibu. Bisa jadi anak bisa menjadi pendendam kepada kita nantinya. Kemudian anak akan membenci apa itu kedisiplinan. Karena mereka dipaksa untuk patuh terhadap sesuatu yang menurut mereka tidak suka. Kemudian akan timbul rasa marah, rasa bersalah dan dipermalukan kalau kita memberi mereka hukuman. Kalau konsekuensi masih agak tinggi tingkat relevannya. Anak merasa sedikit tidak nyaman, kemudian ada menghargai disiplin. Konsep dari diri anak itu akan lebih baik daripada hukuman. Kalau dalam diberi hukuman, anak akan lebih belajar menyembunyikan kesalahannya. Seolah-olah mereka tidak bersalah, tidak mau mengakui kesalahannya. Tapi kalau dalam konsekuensi, mereka berusaha mencoba mematuhi peraturan. Tapi yang keduanya ini masih juga belum bisa dikatakan membuat siswa kita itu menjadi disiplin. Nah, sekarang ada pertanyaan, Permanti.
Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan. Apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Apakah bisa? Tapi kita sudah sering mencobakannya di sekolah. Kita sering memberikan hukuman kepada anak yang terlambat. Besok dia terlambat lagi. Memberi hukuman kepada anak yang sering cabut. Besok mereka cabut lagi. Kemudian jika kita memberikan motivasi, hadiah kepada anak yang mendapatkan juara, mendapatkan nilai bagus, apakah itu bisa membuat anak itu akan tetap termotivasi untuk belajar? Jika penghargaan itu tidak diberikan lagi, itu mereka tidak akan mau belajar seperti itu lagi. Jadi teori hukuman dan pemberi penghargaan ini tidaklah bisa membuat anak untuk meyakinkan dirinya mereka itu untuk disiplin positif. Tidak bisa membuat anak menerapkan budaya disiplin positif itu menjadi kepribadiannya. Karena hukuman yang kita berikan itu bisa membuat mereka terluka, sakit hati, mendendam. Ada salah satu solusinya untuk menyelesaikan permasalahan anak yang melanggar peraturan atau melanggar kedisiplinan di sekolah, yang disebut dengan restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri atas permasalahan mereka sendiri, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka ingin jadi seperti apa. Jadi ini namanya restitusi. Kita pulangkan kepada mereka lagi atas kesalahan apa yang telah mereka buat. Kita minta mereka mencari solusinya. Kita minta mereka mencari konsekuensi dari apa yang sudah mereka lakukan. Itu maksudnya adalah restitusi. Apa ciri-cirinya? Nah, ini dia. Kalau restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa itu bisa belajar dari kesalahan yang telah mereka buat. Kemudian memperbaiki hubungan antara guru dengan siswa jika mereka bermasalah, antara siswa dengan siswa jika mereka bermasalah. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa anak, kita menawarkan kepada mereka terlebih dahulu. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar atas tindakan apa atau yang mendasari mereka melakukannya. Restitusi itu adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi ini juga fokus pada solusi. Restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi mereka tidak akan merasa terasing atau tersingkirkan, merasa malu dalam komunitasnya jika mereka sudah membuat kesalahan. Bagaimana caranya kita menerapkan disiplin positif ini? Selama ini kita membuat adanya peraturan. Kemudian sekarang kita ada mengenal namanya keyakinan kelas. Kalau peraturan, contohnya hadir pukul 7.30, tidak membuang sampah sembarangan, wajib memakai sepatu hitam di sekolah, gunakan masker, dilarang melakukan kekerasan. Itu adalah contohnya peraturan. Kalau peraturan itu bunyinya ada kata negatifnya, dilarang, harus. Jadi anak-anak menjadi momok dengan kata peraturan. Mendengar peraturan, mereka sudah dalam pikiran mereka hukuman. Jadi kita ubah
Kata peraturan itu menjadi keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah ini kita minta dari siswa itu sendiri yang membuat. Selama ini peraturan kita yang membuat. Guru-guru yang membuat harus begini, harus begini, harus begini. Tapi sekarang kalau keyakinan kelas, kalau keyakinan sekolah itu tidak. Kita minta semuanya dari siswa. Keyakinan itu adalah nilai-nilai positif tadi. Kita tanya kepada mereka, apa nilai-nilai positif yang mereka ketahui? Kemudian kita gali. Kita minta mereka untuk menyebutkan satu persatu. Kalau perlu, kita suruh mereka mencatat di kertas satu lembar. Kemudian kita tempelkan di papan tulis hasil dari budaya positif atau keyakinan kelas yang sudah mereka yakini tersebut. Kemudian kita persatukan bersama-sama. Kemudian kita baca bersama-sama mana yang sama kita satukan. Karena keyakinan kelas ini sudah berasal dari mereka sendiri. Jadi kalau semuanya sudah berasal dari diri mereka, insya Allah mereka pasti akan melaksanakannya dengan kesadaran mereka sendiri. Tapi kalau datangnya dari kita, dari guru, aturan itu menjadi momok bagi mereka. Ada peraturan, ada hukuman. Tapi kalau keyakinan, mereka sendiri yang mengkreasikannya. Muncul dari mereka sendiri. Kalau dapat nanti keyakinan kelas itu, setiap kelas kita punya keyakinan kelas. Kemudian jika kita guru mata pelajaran, kita bikin keyakinan per mata pelajaran. Bagaimana kita belajar di mata pelajaran kita? Kita minta kepada anak itu bagaimana seharusnya. Insya Allah pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran kita akan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita bangun bersama anak-anak tersebut. Kalau kita wali kelas, kita minta bagaimana keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas ini bisa berbeda-beda, tapi tidak usah terlalu banyak. Mungkin 6 poin dulu untuk hari ini. Contohnya di sini hadir pukul 7, itu termasuk kepada komitmen. Wajib memakai sepatu hitam di sekolah itu juga komitmen. Jadi dengan satu kata komitmen sudah bisa merangkul beberapa aturan yang harus kita laksanakan. Tanggung jawab. Misalnya mereka sudah meminjam buku temannya, tidak mengembalikan. Jadi kita tidak harus menyatakan mengembalikan buku teman, tidak. Tanggung jawab. Jadi dari satu kata tanggung jawab, mereka sudah tahu apa-apa saja yang harus mereka lakukan. Jadi kita bangun dulu apa itu keyakinan kelas masing-masing. Itu adalah bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, seperti tadi tanggung jawab, komitmen, disiplin, jujur, on time. Pernyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk kata positif dan keyakinan kelasnya hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa kita. Keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita. Kalau keyakinan sekolah, di sekolah kita. Jadi kita harus merubah paradigma ini. Kalau dulu tata tertib, kita tulis tata tertib. Tapi sekarang tidak. Kita mulai dari kelas dulu. Setelah itu baru kita bersamakan. Apa aturan-aturan yang kita dapat dari kelas tadi, baru kita munculkan di sekolah sebagai lingkungan terbesar komunitas sekolah kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam keyakinan membuat keyakinan kelas tadi. Kalau bisa keyakinan kelas itu setelah dibuat ditandatangani oleh semua siswa di kelas itu. Jadi ada di sana mereka yang membuat, mereka bertanda tangan, berarti mereka yakin mereka akan melaksanakan apa yang sudah mereka sepakati bersama. Mudah-mudahan dengan demikian mereka akan menanamkan budaya positif itu dengan munculnya dari motivasi dari diri mereka sendiri untuk berubah lebih baik. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas itu, pasti itu masih ada pelanggaran.
Pelanggaran itu selama ini kita memberikan sanksinya dalam bentuk hukuman dan konsekuensi. Kenapa peraturan itu dilanggar oleh anak kita? Itu karena ada 5 kebutuhan dasar manusia, anak-anak kita yang tidak terpenuhi pada saat itu. Apa itu? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu kebutuhan primer. Mungkin mereka lapar, haus, sehingga mereka mencari bertingkah. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak ini yang merasa tidak diperhatikan di kelas, atau mereka merasa tidak disayang, sehingga mereka bertingkah ada. Misalnya, kita menerangkan pelajaran, dia asik juga dengan dirinya sendiri. Jadi, mereka merasa tidak senang dengan apa yang kita ajarkan. Jadi, kita sebagai guru harus introspeksi diri. Apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan akan senang siswa tersebut. Kemudian ada penguasaan. Misalnya, anak ini ingin berkuasa, merebut buku temannya, merebut barang temannya, merebut pena temannya. Dia merasa berkuasa. Jadi di sana ada kebutuhan akan rasa itu yang mungkin selama ini kurang pada diri mereka. Jadi mereka menampakkan dalam kegiatan atau perilaku mereka tersebut dalam bergaul dengan teman-temannya. Kemudian adanya kebutuhan akan kebebasan. Merasa bosan dengan sesuatu, merasa bosan dengan seperti itu saja aturan di sekolah, merasa bosan dengan pelajarannya, model belajarnya itu saja, sehingga mereka bertingkah. Jadi pelanggaran itu banyak sekali. Ada 5, yang kelima itu dasar kesenangan. Mereka kurang senang dengan sesuatu, jadi karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Makanya mereka, anak-anak kita itu bertingkah. Jadi dalam proses menghadapi anak-anak kita yang melakukan ketidakdisiplinan ini, salah satu caranya adalah restitusi. Apa restitusi? Dengan cara restitusi tersebut, yaitu dengan melihat 5 posisi kontrol yang ada dalam guru. Ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita lihat. Kita perhatikan dulu video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Lihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa
Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Dari kelima posisi tadi, bisa kita lihat di sini posisi penghukum adalah posisi yang paling buruk, di mana anak-anak akan mendendam kepada kita. Tapi terkadang dari antara dari 5 posisi ini adalah posisi control manager yang paling ideal untuk kita laksanakan dalam mendisiplinkan siswa. Tetapi kadang kita bisa juga memakai pemantau dan teman. Kalau penghukum dan pembuat dasar bersalah itu sudah akan membuat siswa langsung down. Tapi dari kelemahan posisi kontrol sebagai teman tadi, nanti murid akan menganggap rendah kita, menganggap kita sama saja dengan dia, jadi kurang menghargai kita. Dan bisa juga dia hanya akan patuh kepada guru yang bermasalah itu saja, tidak berimbas pada yang lainnya. Karena Pak Fajri misalnya yang menetapkan aturan itu, kalau ada Pak Fajri saja mereka seperti itu, tidak ada Pak Fajri mereka bisa bertindak semau mereka. Nah, budaya positif itu bisa kita laksanakan. Budaya positif akan didukung oleh disiplin yang positif. Disiplin positif itu akan terlaksana jika siswa kita meyakini nilai-nilai positif yang sudah kita tanamkan pada diri mereka, dan mereka yakini sendiri untuk melaksanakannya di dalam kehidupan mereka. Dan muncul motivasi dalam diri mereka sendiri untuk berbuat disiplin, untuk berbuat menghargai orang lain, melaksanakan nilai-nilai positif kebajikan universal yang sudah kita yakini sebagai nilai-nilai budaya positif. Sehingga jika budaya positif ini sudah terlaksana, sehingga pembelajaran di kelas kita atau di sekolah kita akan terlaksana juga dengan baik. Jadi akan tertanam karakter-karakter dari dalam diri kita, dalam diri siswa kita itu, nilai-nilai positif itu sendiri. Jadi tidak muncul dari luar lagi, tapi dari dalam diri mereka sendiri yang mau berubah menjadi lebih baik. Ini contoh praktek pelaksanaan segitiga restitusi. Yang sudah saya laksanakan kemarin bersama 2 orang siswa. Kasus 1, Auna membentak Tiara karena dituduh merobek pohon literasi di sudut kelas.
Wajarlah kamu marah enak. Siapapun dituduh seperti itu pasti akan marah. Tapi masa saja jangan marah. Oh begitu. Pasti kamu melakukannya ada alasan. Apa? Oh, wajarlah. Mempertahankan diri itu kan hal yang penting, ya kan? Untung kamu tidak melakukan hal yang lagi. Apakah tindakan Auna mendekat Jared sesuai dengan keyakinan keras kita atau dengan keyakinan kamu? Keyakinan keras mana yang Auna lakukan? Kamu yakin tidak menghormati orang lain itu adalah hal yang penting buat kamu? Iya, setuju. Kita harus menghargai orang lain. Namun, kalaupun kita sedang marah, apakah tetap harus kita jalankan? Kira-kira Auna bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Kalau Auna memperbaiki masalah ini, Auna akan bahagia seperti apa? Bagaimana perasaan Auna jika kejadian seperti itu? Jadi kalau kita nyaman, tidak ada bermasalah, pasti kita bisa belajar dengan baik, ya. Baiklah, Auna punya solusi bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, aku maafkan. Baiklah, Auna pasti adalah anak yang baik hati. Dan pohon literasi kita itu nanti bisa kita lewati. Jadi tidak ada masalah, bukan? Ya, Auna, terima kasih ya, Nak. Auna boleh kembali ke kelas. Itu adalah salah satu contoh pelaksanaan segitiga restitusi yang saya lakukan ketika anak bertengkar, mereka saling fitnah atau dituduh di dalam kelas, sehingga salah satunya saya panggil dan saya menyelesaikan kasusnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan testimoninya, anak tersebut merasa nyaman karena mereka tidak merasa dihukum karena sudah berbuat salah, tapi mereka mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang sudah mereka buat. Jadi mereka saling meminta maaf dan akhirnya masalah selesai dan mereka bisa berteman kembali seperti biasanya. Jadi itu adalah salah satu contoh aplikasi yang sudah saya laksanakan di dalam kelas. Dan kemudian aksi nyata yang lain yang sudah saya lakukan di sekolah ini adalah pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu topik Kelasku Indah. Di sini kami saling berkolaborasi dengan siswa, saling bergotong royong, menggali ide bagaimana supaya kelas kita cantik, bagaimana supaya kelas kita itu bersih. Jadi muncullah ide-ide dari anak-anak, kita bikin ini Bu, kita buat ini Bu. Jadi kami di sana muncul kreativitas anak-anak, muncul sifat gotong royongnya, rasa mandirinya, mereka langsung bekerja sama, berkolaborasi, bekerja sama. Kemudian ada rasa persaudaraannya juga di sana. Jadi sehingga muncullah dan bisalah terbuat menjadi sebuah kelas yang indah. Dan alhamdulillah kemarin menjadi kelas terinovasi dan kelas terbaik 2 dalam penilaian lomba kebersihan kelas di sekolah kita. Jadi jika seandainya kita tetap melaksanakan hal-hal seperti ini, insya Allah sekolah kita akan lebih baik. Dan kedepannya semoga budaya positif ini kita mulai dari diri kita. Mungkin dari pernyataan teman-teman tadi ada akan sulit kita laksanakan. Tidak, semuanya tidak sulit. Kalau tidak kita yang mencobanya, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
Jadi perubahan ini apakah sekarang saja pada paradigma seperti ini? Tidak. Ini sudah dibawa oleh Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita dikembalikan lagi kita kepada filosofi yang lama. Kita kembali menggali dan muncullah Merdeka Belajar ini. Karena menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu bebas. Bebasnya bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi ada aturan yang mengikatnya. Aturan itu apa? Disiplin diri. Jadi merdeka kita diatur oleh diri kita sendiri, oleh sikap kita sendiri, oleh ada kontrol pada diri kita sendiri. Kita bebas berekspresi, tapi punya kontrol sendiri untuk bisa membatasi sampai mana tingkah laku, sikap kita itu sendiri. Jadi semuanya itu kembali kepada diri kita. Jadi budaya positif itu akan terlaksana atau akan tercipta jika muncullah motivasi dari diri siswa kita itu sendiri atau kita sendiri yang ingin berubah menjadi lebih baik. Yakinlah bahwa hukuman, konsekuensi itu tidak akan mengubah anak kita menjadi disiplin. Itu hanya akan membuat mereka takut sementara, tapi tidak untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi jika kita kembalikan, kita tanamkan karakter-karakter positif itu kepada diri mereka, insya Allah pasti akan ada perubahan. Mungkin tidak akan dalam generasi besok, tidak. Tapi kita langsung berangsur-angsur. Mungkin beberapa tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, siswa SMP 4 Pasaman ini sudah bisa menerapkan budaya positif itu secara sendiri. Tidak lagi diingatkan, tidak ada lagi ditegur oleh kita. Dengan pembiasaan-pembiasaan yang kita mulai dari diri kita sebagai guru terlebih dahulu. Karena kita adalah suri toladan bagi mereka. Kita adalah guru, digugu dan ditiru oleh mereka. Jadi jika kita sudah memperlihatkan keteladanan itu kepada diri siswa kita, kepada teman-teman kita, sehingga itu akan menjadi imbas bagi mereka di sekeliling kita. Jadi kalau kita sudah mencoba untuk mengubah diri kita, insya Allah pasti kita akan bisa mengimbas kepada yang lainnya. Jadi marilah kita semua mulai menerapkan budaya positif seperti ini di lingkungan kita, sehingga sekolah yang kita cintai ini akan bisa terlaksana dengan baik, suasana belajar yang positif, lingkungan yang positif, sehingga akan tercipta anak-anak kita yang positif, dan sehingga bisa juga menimbulkan well-being kepada siswa kita. Ada rasa nyaman, aman bagi anak-anak kita untuk belajar di sekolah ini, sehingga tujuan pendidikan itu akan dapat terpenuhi dan akan terwujud dengan sendirinya. Demikianlah paparan atau pengambasan dalam budaya positif yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, kami persilakan. Ya, silakan Bapak Jeri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Riza yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih banyak pada narasumber kita, Ibu Riza Susanti, sebagai calon guru penggerak. Kita doakan tidak menjadi calon lagi untuk sebentar lagi, sudah benar-benar menjadi guru penggerak yang mewakili SMP Negeri 4 Pasaman. Amin ya Rabbal Alamin. Berhubung dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, sebenarnya saya banyak tertarik dengan apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Poin-poinnya itu banyak yang membuat khususnya saya sendiri, ya itu saya rasakan di batin saya sendiri dengan menengok video, dengan menengok apa yang Ibu sampaikan tadi. Kita bisa mengukur diri kita, siapa kita. Ya, jangan lihat siapa dia tuh, tapi tengok dulu siapa kita. Dalam apa ini berpikir budaya positif, apa tadi Bu? Maaf ya Bu. Dalam berpikir budaya positif ini nampaknya kalau kita jalankan, ya,
kalau kita jalankan, dan nampaknya sudah dijalankan juga di SMP kita ini, tapi dengan berbagai cara. Kita di sini berbagai latar belakang, semuanya saya rasa sudah melakukan budaya positif itu. Ada yang melakukan, mungkin karena kita beragam, caranya ada yang berbeda-beda nampak di sini. Ada yang yang menurut kita itu benar, belum tentu juga benar menurut siswa, dan belum tentu juga benar menurut teman kita, teman sejawat kita sendiri. Itu hal-hal yang pernah kita lakukan di sini. Terutama saya sendiri, kalau tengok di video, saya tidak mau menyebutkan, saya sendiri yang tahu siapa saya. Begitu menyentuh ke hati saya. Saya tengok, oh ternyata saya berada di posisi ini. Kadang-kadang berada di posisi ini, kadang-kadang ke posisi ini. Ya, itu yang dapat saya ambil dari yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, saya menanggapi tentang ini, kita semua di sini membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan nanti apa yang kita lakukan di restitusi. Ini menarik juga. Ini dari rumah sebenarnya saya selaku mungkin istri saya juga mengikuti ini. Sebenarnya saya suka ngintip-ngintip, dengar-dengar juga apa yang disampaikan oleh mentornya, dosennya. Saya berada di belakang laptop sebenarnya. Banyak tertarik dan berdiskusi dengan bahkan tugas-tugas beliau. Saya kadang-kadang yang mengonsepnya, tapi dia yang membuat. Saya kurang di bagian itu. Hukuman dan konsekuensi. Ini kita berada di wilayah hukuman dan konsekuensi ini yang agak masalah bagi sekolah kita. Di satu sisi kita mau menegakkan disiplin, di satu sisi agak lemah kita, misalnya kita ikuti yang Ibu apakah tadi dari kita di penghukum apa tadi itu Bu, ada beberapa 5 kalau misalnya kita posisi kita kontrol, pembuat merasa bersalah, iya, sampai manajer ya, teman, pemantau, dan manajer. Iya, kalau di sini kita mungkin menambah lagi pengetahuan kita yang kita dapat hari ini. Semoga kita bisa praktekkan kepada anak murid kita, bagaimana sekolah kita ini lebih maju, lebih bagus. Dan karakter kita di sini tadi kan ada penyebabnya, eksternal dan internal. Itu penyebab apa tadi Bu? Penyebabnya ada kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi. Itu yang menyebabkan mereka melakukan hal yang tidak disiplin. Butuh kasih sayang, bahasa awaknya gini, ada yang MPO, ada juga. Tapi tergantung kita nilai. Menurut kita gitu, ternyata menurut dia beda pula pemikirannya. Kita takutnya kita salah, kata Pak Sudirman sering juga curhat. Gitu. Kalau seandainya saya agak dekat dengan murid, saya udah tua Pak Badri, takut saya dibawa rendong, ini Pak jatuh kemana-mana, ya emosi aja. Mungkin kita berharap aja lah. Kita coba kurikulum Bu? Posisi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasma Khairani MPD, guru matematika di SMP Negeri 4 Pasaman. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi CGP berbagi dengan tema pengimbasan budaya positif bersama Ibu Riza Susanti SPD, saya memperoleh pengalaman baru di dalam mengajar, terutama dalam memberikan pengimbasan positif kepada anak-anak. Saya baru mengetahui ternyata ada 5 kontrol dalam menangani berbagai masalah siswa, diantaranya kontrol penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai manajer dan lain-lain. Dan ternyata selama ini saya lebih banyak berada di posisi sebagai penghukum dan pemantau. Tapi setelah saya mendapatkan pelatihan dari kegiatan ini, saya merasa posisi manajerial itu lebih tepat dilaksanakan demi kepentingan dan kemajuan anak-anak nanti ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrianto SPD, guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 4 Pasaman. Setelah mengikuti budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Riza Susanti SPD, saya mendapatkan ilmu baru, di mana selama ini saya dan beberapa rekan guru dalam menangani masalah siswa
di sekolah ini rasanya belum optimal dan hanya pada tahap 1, 2, 3, yaitu penghukum, pemantau, teman, dan pembuat rasa bersalah mungkin. Kami rasanya belum sampai kepada tingkat manajer. Dan mulai sekarang saya dan kami semua di SMP Negeri 4 Pasaman akan berusaha mencapai level yang kelima tersebut dalam mengontrol siswa demi kebaikan pendidikan khususnya di Pasaman Barat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.